Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf terlambat ya. Saya nggak tahu nanti salah satu atau dua atau tiga atau beberapa orang di sini nanti jadi spesialis objek. Siap-siap ngarek seperti saya ya. Siap-siap sering telat. Kenapa dikeluarkan opsi itu 80% pekerjaannya emergensi, ya. 80% itu tidak terjadwal pekerjaannya, agak berbeda. Benar itu masih agak lebih bisa dijadwalkan, yang lain bisa paling. Nah, opsi ngeret-ngeret ya, ngajak-ngajak biasanya anestesi sama anak ya. Terus sekarang dulu udah, jadi jadwalnya. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga sudah udah siap-siap anak pada protes ya, mau pergi jalan-jalan, siap mobil. Bukannya ke Paradon, bukan ke Pakuan, malah rumah sakit dulu kan. Jadi dari semua kita hari ini akan menunjukkan bahwa di bidang obstetrik dan ginekologi itu adalah salah satu bidang yang penuh dengan resiko. Ya, it's a bloody job. Pada persalinan normal saja jumlah darah yang dikeluarkan berapa? Kira-kira yang tahu normal loh, fisiologis. Ini kamu agak anemis ya, ini udah cek HB loh. Terakhir HB-nya berapa? Normal, yakin normal. Hah? Coba berapa ACC? Kurang dari 500. Ya betul. Pinter ya, saya pakai ChatGPT ya. Jadi ya sekarang tuh harus ada banyak suzonnya ya, harus bisa ya, makanya bisa. Makanya kalau mau ujian itu kayaknya semua harus diuji sekarang, bawa apa-apa ya. Karena kalau enggak nanti yang dapat IPK 4 nanti cekbotnya nanti ya, GPT-nya IPK 4. Betul, 500 ya, 500 masih terkategorisasi normal, persalinan normal. Ada bayangkan kan botol aqua sedang ya, kamu isi sama darah, mau kupahin, itu aja masih normal coba. Bayangin ya nggak normal, itu 600 cc. Coba, mau nggak darah kamu dikasih di situ 600 terus dibuang ya? Hah? Betapa menderitanya ya? Ini yang terjadi, coba lihat ini salah satu kasus ya. Sampai sekian banyak harus transfusi untuk menolong pasien ini, darah berserakan digunakan. Saya khawatirnya di sini pun ada yang masuk ke dokteran takut lihat darah. Ya, tapi nggak mau ngomong biasanya nggak apa-apa. Masih banyak pilihan yang lain. Jadi tidak harus jadi dokter itu lihat darah. Jadi masih bisa terselamatkan ada pekerjaan yang lain. Jadi direktur rumah sakit masih bisa, ya kan? Jadi researcher masih bisa. Atau melihat ronsen juga bisa, radiologi ya. Kalau patologi klinik masih lihat darah. Bisa lah. Artinya kalian mulai dari S1 ini sudah mulai harus menata masa depan. Tidak perlu terlalu terintimidasi ataupun terlalu terpatok gitu ya, melihat baiknya di orang lain. Oke? Jadi ukuran sepatu orang lain itu belum tentu cocok sama ukuran sepatu Anda, meskipun sepatunya kelihatannya bagus gitu ya. Ya, mungkin ada yang senang ortopedi, ada yang senang bedah misalnya ya, dan digesting, ada yang senang opsi, ada yang senang radiologi, patologi anatomi, patologi dan sebagainya. Ada yang senang mungkin riset, ada yang senang menjadi manajemen direktur rumah sakit. Jalani hidupnya dengan semaksimal mungkin sesuai passion. Nah, tugas saya di sini salah satu adalah untuk membuka mata kalian supaya nanti nggak tahu-tahu mendaftar OJIN karena melihat dokter OJIN misalnya yang kelihatan bagus itu habis masuk stres. Itu terjadi beberapa kali. Dari di tengah jalan mengundurkan diri. Selama saya KPS itu alhamdulillahnya belum ada yang mengundurkan diri. Waktu saya SPS ada 3 orang mengundurkan diri. Ya, waktu saya sekretaris prodi ada 3 orang mengundurkan diri. Ada yang semester 2, ada yang semester 4 nggak tahan. Nah, memang nggak sosok, makanya nanti ketika komas kalian lihat betul apa yang kalian senangi gitu. Tapi mulai dari S1 sekarang senangnya apa?
Ya. Ada pun juga yang mau jadi GP saja itu juga bagus sekali, jadi GP ya di daerah terpencil, bantu masyarakat di sana itu juga baik sekali, sangat mulia sekali. Banyak yang bisa dikerjakan. Jauh ya pasti. Dari mana? Dari Mesir. Dari Abu Dhabi apa dari baik. Jadi itulah opsi ya. Tadi saya bilang banyak emergensinya, banyak lihat darahnya, banyak spot jantungnya. Jadi kalau nggak suka setiap saat diteleponin, setiap saat dikasih tahu yang bikin deg-degan gitu ya, opsi kurang sesuai dulu ya. Karena yang ada lebih settle ya. Itu di depan saya lihat itu kan selamat sukses SP DVI, nah itu ya kan, relax ya kan, waktunya jelas ya kan. Kalau lapor di bill ya, dia dibayar aja 3 kali sehari dulu ya kan. Gampang, emergensinya baru 3 kali sehari. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai bukan perdarahan intrapartum saat persalinan maupun postpartum, tetapi perdarahan pada trimester 1, 2, dan 3. Ini ada beberapa topik utama. Yang ini adalah diagnosis ataupun kasus yang mandatori atau wajib kalian ketahui pada level general practitioners. Oke, ada abortus, keguguran, miscarriage, ya. Kehamilan ektopik terganggu, ectopic pregnancy, bisa dia dengan perdarahan, bisa juga belum terjadi perdarahan. Kemudian gestational neoplastic disease, molar, ini yang jinak-jinak, karena ada penyakit trophoblas yang ganas, ya. Molar itu versi betanya, ya, versi awal, ya, dia belum terlalu nakal. Oke. Kemudian partus prematurus imminent ini juga mengakibatkan keluar darah, tapi sedikit ancaman untuk persalinan prematur. Kemudian solusium placenta, placenta lepas, placenta previa juga placenta lepas. Tapi perbedaannya adalah pada placenta previa implantasinya bagaimana? Abnormal. Jadi normalnya di mana implantasi placenta? Ini coba saya tanya dulu. Mana? Untuk normalnya di daerah fibrosuderi atau bagian agak proksimal ke atas dari terus. Betul, tidak lulus kan? Biasanya orang depan-depan ini hebat ini, ya kan? Ini soft nomor 1 ini muntah ya. Saya dulu duduknya di pojok itu, waktu dulu S1 ya kan. Sudah duduk pojok sama gurunya suruh nutup pintu dari luar lagi ya, karena ribut di belakang saya. Ya, ini calon-calon IPK 4 ya. IPK 4,5, IPK 5. Itu skalanya berapa? 10 jangan-jangan sekarang. Ya, jadi betul implantasi plasenta yang ada di fodos itu normal atau korpus. Saya gambarkan. Jadi ini terus ya. Jadi ini bukan lope-lope, ya, bukan lope-lope. Ini cervix. Daerah ini namanya isthmus. Isthmus itu adalah sambungan antara leher rahim dengan badan rahim. Ini korpus uteri. Korpus. Bagian atasnya namanya pudus, kepala. Besok kalau suruh gambar ovarium jangan digambar di dalam rahim ya, kelainan kongenital gitu ya. Embun telur itu di luar. Karena saya berapa kali dapat UAS itu mungkin karena gugup ya, gambar ovarium di dalam rahim gitu ya. Ya, mungkin agak lupa ya, mungkin ya, atau kurang makan gitu ya, mungkin. Anemis ya. Perlu asupan neurotransmitter itu perlu protein ya, aspirin dikit. Oke. Nah, ini otot rahim atau myometrium.
Ya, yang di bagian luar selaputnya namanya tunica serosa atau parametrium, di bagian dalam endometrium. Ya. Endometrium nanti tempat tumbuhnya jaringan fungsional yang akan menerima produk kehamilan kalau nggak tepatnya dia keluar dari darah haid. Ya. Terus yang memisahkan antara myometrium dengan endometrium ada stratum basalis. Stratum basalis. Kalau ada CA endometrium yang stratum basalis stadium. Oke, kembali ke masalah lokasi plasenta ini menentukan. Jadi isthmus uteri setelah lewat dari 28 minggu sebenarnya ini bukan patokan yang pasti 28 minggu. Jadi kira-kira ketika bayi itu sudah cukup tegang, bayi sudah berada di atas 1 kilo, ya, ini akan menjadi namanya segmen bawah rahim. Segmen bawah rahim. Oke? Jadi kalau ari-ari, ya, di sini ada bayi, ari-ari yang berplasenta pada segmen bawah rahim, ini namanya adalah low laying placenta. Placenta letak rendah. Ya, dia low letaknya rendah, dan ini adalah potensial breeder yang mengakibatkan kemungkinan terjadi perdarahan tinggi, sehingga tidak disarankan untuk persalinan normal. Tapi apakah bisa plasenta letak rendah persalinan normal? Itu pertanyaannya. Kira-kira bisa nggak? Coba kita tanyakan soft terdepan. Di PK Pasir. Bisa nggak? Plasenta letak rendah, apakah bisa lahir normal? Coba di ini aja di analisis, dipikirkan di dalam. Kalau saya lihat ini bekas olimpiade fisika atau nggak bisa normal. nggak bisa? Nggak bisa lahir. Nggak bisa, benar. Saya tambahin jadi B-nya 5. Sampainya, mungkin beda pendapat. Kamu paslon nomor berapa? Dokter Islam ini pada Mungkin bisa dokter. ini kan jumbo ya, dokter Islam. Vaksin dia mana? Jadi yang nonton dan ya, bisa. Mungkin bisa. Nah, nasional. Jadi 4,5 ya intinya ya. Karena dia di segmen bawah rahim ya, tidak menutupi orificium uteri internum, tidak menutupi orificium uteri internum, maka masih memungkinkan ketika proses persalinan itu lancar, kepala bayi akan lewat di sini karena bisa terjadi dilatasi. Ya. Tetapi perlu diingat, tetap potensial breeder. Ya, semua plasenta yang tepi marginnya itu berjarak kurang dari 2 cm dari orificium uteri internum, potensi untuk perdarahan 3-4 kali lebih tinggi, terutama yang posterior. Kenapa yang posterior? Kalau yang anterior, ketika kepala bayi turun, separasi dari tepi plasenta, karena plasenta akan lepas mulai dari tepi, akan terkompresi antara kepala bayi dengan sintesis pubis. Jadi secara tidak langsung proses persalinan akan menolong untuk menghentikan proses perdarahannya. Maka kalau zaman dulu ketika seksio sesar itu masih angka keberhasilannya 80-90%, pasiennya di biosnya sudah pakai ether atau tidak pakai ether. Pakai ether itu yang untuk penculikan itu, ya, kloroform, ya, deteksi itu. Kayak kalian mau praktikum pakai tikus pakai itu, deteksi ether itu. Risikonya tinggi. Waktu itu sesar 80-90, sehingga benar-benar dipilih dan dibilang mana yang benefitnya lebih tinggi daripada risikonya. Nah, antara PLR anterior dengan PLR posterior, yang benefitnya lebih baik dilahirkan sesar, yang mana jadinya? Yang posterior. Saya langsung masuk ke target soal-soal aja yang kemungkinan keluar itu di UKMPPD di ya, dulu namanya UKMPPD masih saya belum ada. Jadi PLR posterior itu adalah salah satu indikasi untuk seksio sesaria pada obstetri tradisional dulu, konvensional. Tapi pertanyaan-pertanyaan sama soal kalian itu masih masuk ke obstetri tradisional, konvensional.
Jadi pelajari itu dulu aja sebelum nanti yang muluk-muluk. Itu penting. Jadi PLR anterior bukan indikasi sesio, PLR posterior indikasi sesio. Tapi dua-duanya masih memungkinkan mulai normal. Nah sekarang ketika plasenta itu menutupi jalan lain, ya, itu disebut plasenta previa. Jadi plasenta previa itu adalah plasenta letak rendah yang menutupi orificium uteri internum. Bisa pada tepinya saja plasenta previa marginalis, bisa sebagian plasenta previa partialis, bisa seluruhnya plasenta previa totalis. Tapi secara klinis, ya, kategorisasi, ya, dikotomi antara marginal, kemudian parsial dan total, indifference, clinically not significant, nggak ada kepentingannya sebenarnya kita mengetahui itu. Dan bagaimana cara Anda bisa mengetahui itu marginal, total dan parsial ketika orificium uteri internum itu ukurannya hanya 1 mili. Ya, kecuali kalau udah ada pembukaan, ya kan? Kalau udah buka 1, buka 2, buka 3, buka 10 lengkap, ya dari lahir. Kalau belum ada pembukaan, udah buka 10 ya, kepala bapaknya masuk ke sana kan? Ya kan? Ya harus rapat. Kalau dia terbuka, itu namanya cervical incompetence. Inkompetensia cervix itu masalah juga. Akibatnya terjadi apa? Abortus habitualis. Umur 12 minggu keluar, umur 16 minggu keluar, atau taruhlah agak belakangan dikit 6 bulan keluar, karena cervical incompetence. Ya, lemah cervixnya, orificium uterinya terbuka, funneling dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ukurannya pendek, short cervix. Ada short cervix, ada funneling, resiko prematuritas. Apa antisipasinya? Ada pemberian progesterone, micronized, pervaginal, atau dilakukan serlase. Tinggal dia short cervix atau funneling, atau disertai dengan inkompetensi yang saya bilang tadi. Kalau dalam kondisi tidak hamil, kita pakai dilator Hegan nomor 8, kita masukkan. Lalu nggak ada tahanan kayak jalan tol, cervixnya lemah. Itu ada kaitannya juga dengan abortus, ya, ada kaitan dengan abortus. Kita kembali ke masalah plasenta previa lagi, sehingga kalau plasenta previa, maka idealnya adalah dilakukan seksi cesarean secara direncanakan, tidak menunggu perdarahan. Tetapi sangat mungkin sebelum sampai ke waktu yang direncanakan sudah terjadi perdarahan, initial bleeding. Apakah initial bleedingnya itu sifatnya temporary, tidak menimbulkan deterioration klinis, penurunan klinis, apakah hemodinamiknya ibunya menjadi tidak stabil, pre-shock, kemudian shock. Kalau itu terjadi, meskipun masih preteron, terlahirkan bayinya. Tapi kalau hanya perdarahan yang tidak menimbulkan gangguan hemodinamik, tidak sampai pre-shock atau shock, maka dilakukan manajemen konservatif, dipertahankan dulu kehamilannya, diberikan makulasi paru, diberikan neuroproteksi, kemudian dipantau baik, oke, ditunda dulu untuk melahirkan bayi. Ya, kenapa? Lagi-lagi saya sampaikan tadi, kita sebagai dokter harus selalu setiap saat ketika mengambil clinical judgment, keputusan klinis dipertimbangkan antara untung dan ruginya, risk and benefit. Masih 30 minggu, bayi kira-kira beratnya 1,2-1,4 kilo. Resiko untuk dia meninggal 500 berapa persen? Tidak ada yang tahu. Soft yang kedua setelah unta ini beralih ke apa ini? Ini sapi ya, sapi. Ada yang tahu? Belum tahu. Jadi ayah kalau belum tahu. Ya? Belum tahu. Kamu dari tadi buka ChatGPT itu, dan menggunakan versi berapa? Masih versi 1 ya. Jadi patokan untuk keselamatan bayi di Indonesia, kita lakukan multi-center study di 2017-2018, sudah lama sih, sebelum pandemi. Saya ikut di sana dari Muadi, Sarjito, Kadiaki, Hasan Sadikin, RSCM, Sutomo.
Jadi setelah dianalisis secara statistik ya, dibuat grafiknya, kemudian ditentukan cut-off point-nya, nilai potongnya, maka batasan aman untuk melahirkan bayi ya, dalam kondisi yang masih prematur di Indonesia ini 32 minggu dengan berat bayi di atas 1,7 kilo. Oke, itu baru stabil survivalnya di atas 87,5%. Kurang dari itu 30 minggu resiko kematiannya neonatus hampir 40%. Jadi survivalnya cuma 62%. Kurang dari 28 minggu, 26 minggu misalnya ya, itu resiko untuk meninggalnya lebih dari 80%. Mungkin survivalnya antara 20%-40%. Belum lagi selain kematian adalah resiko morbiditas. Ya, bayi-bayi prematur itu morbiditasnya apa? Coba ya. Mbak Ane. Oh, Mbak Ane apa namanya? Anemia. Namanya siapa? Glory. Kurang glory, kalau glory makan daging yang banyak. Jualnya makan daging sapi. Nggak bisa serum ferritin belum? Belum. Diagnosis pasti dari anemia defisiensi besi apa? Sampingnya, samping glory. Kamu Victory. Savage. Oh ya, ya apa diagnosis pasti anemia defisiensi besi ya, full standarnya, standar baku masih. Ya, cek darah apa? Item cek darahnya apa? Sampingnya? Pernah baca saya ya? Saya pernah baca BA ya, kayaknya dari populasi, berarti ada yang mirip sama kamu. Jangan sampai ketukeran dan dia absen terus minta ganti pakai jas, dia ketahuan. Ya, apa? Saya meneliti, kamu nggak ada depan aja. Gold standar itu serum ferritin, ya. Jadi ketika kita periksa darah, angka eritrosit kan kaitan sama darah, masih ada yang bunga-bunga. Ya, kita ketika periksa darah, maka pada kehamilan HB normal itu berapa? Sampingnya? HB normal berapa? Berapa? Kamu pakai masker sendiri, takut ya sama depannya ini? Takut saya batu-batu deh. Ya, HB normal berapa? Kamu temenan sama ini ya? Temenan? Sama itu? Temennya mana? Yang ini apa yang itu? Hah? Semua? Ini kayak juga soal satunya. 12 kalau enggak. Ini kalau real, KP-nya 15. Itu habis juga yang 15. Kalau dikali 2 ya. Itu sudah banyak mahasiswa kedokteran animis ini gimana ya? Padahal kos-kosannya mahasiswa kedokteran itu disinyalir itu yang menjadi penyumbang medali emas untuk Nadiem. Karena paling sering pesan GoFood, ya kan? Gimana aku ya? Kalau yang kualitas yang lain agak menderita itu minggu rumah-rumahnya dari mahasiswa kayaknya. Sehari bisa 5 kali itu gojek itu sampai hafal ya kan. Tapi dikasih nomor WA-nya mas sudah pribadi aja mas. Jadi HB normal, wanita saat hamil itu menurut standar WHO ya itu di atas 11 untuk all trimester ya untuk semua. Tapi menurut CDC Amerika trimester 2 karena hemodilusinya agak lebih tinggi sekitar 20%. Jadi plasma darah naik sekitar 20% dibanding trimester 1 trimester 3. Maka 10,5 patokannya itu dikatakan ini di bawah itu. Trimester 1 11 ke atas itu normal, trimester 2 10,5 ke atas normal, trimester 3 11 ke atas normal. Ya kalau kita pakai yang gampangnya udah 11 gitu aja. Indonesia sebenarnya yang gampang-gampang ya kan, kalau bisa dibuat gampang atau sulit. 11. Nah,
Kalau HB kurang dari 11, taruhlah misalnya 10,1 atau 9,1. Nah, kategorisasinya lagi ya. Anemia ringan itu 10 sampai 11, anemia sedang itu 7 sampai dengan 10, kemudian anemia berat kurang dari 7. Kenapa anemia berat kurang dari 7? Karena kurva disosiasi oksigen, saturasi oksigen, itu oksigen carrying capacity akan sangat berpengaruh pasca kurang dari 7 untuk meneruskan oksigen sampai dengan ke periferal. Jadi Mbak Glory kalau masih 8 masih nggak apa-apa, masih seger ya, nggak tahu dia. Karena oksigennya masih sampai ke periferal. Nanti kurang dari 7 baru keluar. Jadi ketika tadi 10,1 atau 9,1 8, Anda memastikan lagi ini kategorisasinya apa? Defisiensi besi atau apalagi yang paling sering Indonesia hemoglobinopati, thalassemia. Saya yakin mungkin di sini ada yang 1-2 kalian lah paling ya, kalau kami berita thalassemia. Karena ini tinggi secara kumulatif, ya. Ada thalassemia, beta minor, beta mayor, thalassemia alpha, ada Habibban, ada sickle cell anemia. Oke, kemudian yang berikutnya yang sering apa lagi? Cacingan, ya. Jangan dikira tidak ada penduduk Indonesia yang anemia karena cacing banyak, apalagi di daerah-daerah yang masih memang kalau kalian udah pakai sepatu terus kemana-mana kan pakai alas kaki ya. Kalau di daerah-daerah itu pelosok-pelosok itu mereka sering sekali ke sawah, ke kebun, ke sungai, ya. Karena mungkin dari cacing. Kemudian apa? Yang keempat, malaria, ya di daerah-daerah yang ini itu buat anemia juga. Kan kita bicara masalah darah. Itu yang gitu-gitu kalian harus tahu ya sebagai dokter umum. Ya. Ini ilmunya masih very basic ya, fundamental. Kita belum bicara fetal medicine, maternal fetal medicine. Ini masih obstetric fundamental. Sangat-sangat dasar. Ya. Jadi mohon yang dasar itu betul-betul dikuasai dulu sebelum kita agak mulu-mulu mau lihat Down syndrome gimana, itu ada trimester 1. Apa namanya tadi pasif prenatal testing, apa namanya genetic sequencing, apa namanya pemeriksaan ultrasound dadu, kemudian ultrasonseksi, takaran ultrasonseksi, nasal dan sebagainya. Fundamental itu. Jangan sampai yang fundamental kalian tidak tahu. Repot kalau kalian tidak tahu MCV, MCH, MCC, MCHC, ya. Kemudian RDW. RDW itu bukan RDW ya, RDW tahu enggak sampingnya? RDW tahu enggak sampingnya? Kamu dari mana asal? Nah karenanya mesti tahu RDW. Enggak tahu? Mau saya kasih tahu? Tapi setelah dikasih tahu, paham ya? RDW itu peran 12. RDW tapi yang kita cari bukan RDW, red cell distribution rate. RDW itu penting. Jadi puskesmas kalian dengan dimana analyzer. Melihat itu sebelum meriksa seroferritin nggak bisa kalau di puskesmas. Ya. Kalian lihat MCV-nya rendah, oke? MCHC-nya rendah, berarti dia mikrositik hipokromin. Kalian lihat RDW-nya lebih dari 15%. Itu 87% lebih, mendekati 90% definitif anemia defisiensi besi, bukan karena penyebab yang lain. Oke, jadi itu saatnya Anda kasih tablet tambah darah. Tapi kalau kalian lihat MCV, MCHC, ya, itu tidak mikrositik hipokromin, kemudian RDW-nya rendah, kalian kasih tablet tambah darah, sebulir thalassemia, ternyata thalassemia itu sama aja kasih apa? Kasih bensin di api. Thalassemia itu terjadi hemolisis. Akibatnya terjadi tumpukan besi. Ya, karena darah-darah rusak, pecah, besi numpuk semua. Jadi kalau kalian kasih besi lagi terjadi hemosiderosis, tumpukan besi. Kalau dia numpuk di organ-organ penting seperti ginjal, liver, otak terutama, maka cepat pasiennya. Ya. Maka justru kalau thalassemia selain ditransfusi obatnya kasih apa? Iron, selator, pengikat besi, besinya dibuang, desperoxamine dan lain sebagainya. Oke, itu namanya jadi dokter.
Itu yang bedakan kalian sama mantri, sama perawat. Oke, jangan kira diri, ya, kira diri ya. Jadi dokter itu bukan pakulinan, ya, bukan kebiasaan. Kalian harus analisis. Jadi seperti kayak Dr. House gitu ya, yang nonton Grey's Anatomy, Dr. House apa? Udah agak lama sih buatnya. Kalau dulu ya nonton aja. Oke, seperti itu ya. Manapun, nanti mau jadi apa aja seperti itu bedakan dokter yang baik. Sampai mana saya lupa. Sampai anemia tadi ya, untuk pemeriksaan kondisi darah. Kemudian kalau sudah misalnya mau menegakkan diagnosis pasti ya biasanya serotonin ya, serotoninnya rendah, total iron binding capacity-nya itu tinggi ya. Kemudian kalau periksa darah tepi kelihatan anisocytosis, kemudian ada target sel, ada sel pensil dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting yang bisa kalian lakukan di layanan klinik ini kalian harus tahu gimana analisis pembacanya. Cuma itu kuncinya kalau MCV, MCH, CHC, RBW, dilihat. Sama tentunya analisis kan, kalau keluarganya punya talasemi ya mungkin anaknya juga talasemi. Kalau talasemi kemudian lihat feses rutinnya, ada telur cacing atau tidak. Baik, kita kembali ke sini. Kalau ini sebenarnya sih nggak penting ya. Saya cuma mau ngabisin waktu sampai 200 per part. Nanti kalau slide-nya kalian bisa. Slide itu di mana aja, saya nggak usah ngasih slide itu sebenarnya tinggal cari searching slide juga ada. Kirim-kirim lah slide-nya. Karena aku nggak punya taruh racing ya, kita nggak terlalu harus yang aneh-aneh slide. Ini ada beberapa referensi ya, selain menggunakan ChatGPT dan kawan-kawannya, Dina dan lain sebagainya ya. Kalian bisa gunakan ini untuk belajar. Jadi umur kehamilan ini penting ya, untuk kalian jadikan selalu patokan untuk runut kira-kira diagnosisnya apa. Trimester 1 itu antara 0 sampai 14. Oke. Trimester 2 14 sampai 28. Oke, 28 sampai selanjutnya trimester 3. Artinya kalau saya tanyakan, ya, ada seorang ibu hamil, ya, umur kehamilan 24 minggu, datang ke IGD, mengeluh perdarahan di rumah, kira-kira 1 softtek, 1 pembalut. Kira-kira diagnosisnya apa? Saya nggak bisa menjawab. Beruntung yang duduk di belakang-belakang, makanya saya bisa yang duduk di belakang. Saya tanya dari Dubai dulu. Kira-kira aja. Ini belum pemeriksaan fisik diagnostik ya, kalian baru gitu. Ada wanita B1 penol anul, umur kehamilan 24 minggu. Umur ibunya ya, taruhlah umur berapa? Kalian mau nikah umur berapa? Mau nikah umur berapa? Punya anak ya? Udah punya calon? Udah punya calon? Ya? Gak pikir nikah? Sampai dia itu Taruhlah 25 tahun. rekam. Keluarin dalamnya lagi. Ini kayaknya masih sama IT ya? Sama masuk kedokteran. Bukan dari rekrut dan informasi. Placenta previa. Baik, placenta previa. Coba yang dari pusat ini, dari pusat. Buset. Nanti kan jadi dokter kan gitu kasusnya, kamu ditelepon dari dok atau ya ini lah kreasi. Oke, jadi teman-teman semua, ya. Itulah pentingnya umur kehamilan, ya. Oke, batasan abortus itu sampai umur kehamilan berapa? Jumbo betul, jumbo.
20 minggu atau berat bayinya sampai 500. Ya. Kenapa kok pakai batasan itu? Karena harus tahu berarti ada asal muasalnya. Jadi saintis, ya, termasuk clinician itu kan juga saintis juga menetapkan patokan tertentu itu pasti berdasarkan studi ya. Itu yang membedakan kita sama klinik Tovan. Dan sama klinik-klinik yang berbasis testimoni ya kan. Keberhasilan kita nggak bukan sama testimoni. Kita harus buat skripsi, buat tesis, buat disertasi, penelitian, publikasi, skopus ya kan. Kecuali kalau teman-teman nggak ada publikasi skopus Q1 ya, gitu. Apresiasi lah, oke lah. Ya. Klinik Tovan, FDA approve, gitu kan ya, kita apresiasi lah. Ya, tapi gimana caranya nggak ngerti. Karena belum pernah ada bayi di dunia ya, yang selamat dengan cara apapun kurang dari 500 gram. Oke, suatu saat nanti kalau ada yang bisa selamat 300 gram, patokan dari abortus itu akan berubah jadi 300 gram. Itu yang saya bilang pada obstetri yang sudah modern sekarang dengan obstetri konvensional. Kita nggak bicarakan kan bagaimana menangani bayi prematur 600 gram supaya dia bisa selamat. Di Jepang itu 600 gram itu angka keselamatannya 92%, 92,5%. Di Jepang. Cuma memang mereka masih kendala dengan 3 retinopati prematur ini, salah satunya. Ya, kerusakan retina karena prematuritas itu masih hampir angka 40%. Ya. Dengan derajat yang variatif, tentunya kan semuanya blind gitu kan. Tapi itu yang mereka takuti ya. Di Amerika itu Nicholas Face, ya, nanti kalian bisa cari sendiri. Face itu sudah membuat inkubator rahim buatan yang mirip bukan seperti rahim, ada suplai arus darahnya, kemudian ada lain sebagainya. Ya. Sehingga bayinya keluar bukan di inkubator tapi masuk ke artificial womb. Rahim buatan. Oke. Jadi sebegitu menariknya sebenarnya ilmu kita. Tapi kita belajar ya tidak mental. Ya. Itulah kenapa pakainya berarti 500 atau 20 minggu. Atau kalau nggak ada fraction udah jadi 500 itu di 22 minggu. Ya. Karena rata-rata 500 gram itu sebenarnya di 22 minggu. Fraction udah jadi estimate fetal weight (IFW) itu ada di 22 minggu 500. Sehingga kalau jawabannya 24 minggu abortus, kira-kira itu penting untuk buka MPPD. Ya, baru kalian baca atasnya itu aja, belum ke pemeriksaan fisiknya kan nanti pandangan itu yang abortus sudah terorek, jangan dipilih, ya kan? Ya kan? Jadi cara simpel, ya, untuk menjawab MCQ, termasuk ujian semester kalian nanti, itu adalah menyingkirkan semua jawaban yang tidak rasional dulu. Sampai misalnya tersisa 2 yang rasional dan kalian bingung, itu tinggal nama kebaikan kalian sama teman-teman bisa, ya, kalau 50-50. Ya, kalau kalian agak durhaka gitu ya, itu ya kira-kira kan, inilah jawab apapun mungkin salah itu, ya. Oke, singkirkan. Terus tadi jawaban dari Google tadi, placenta previa. Placenta previa di mana? Placenta previa. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Segmen bawah lain terbentuk lewat dari 28 minggu. Jadi ini konsensus, tidak pasti ya sebenarnya. Tetapi konsensus, dan konsensus itu yang dipakai untuk membahas soal, ya, untuk melihat visi klinis dan sebagainya. Sehingga jawaban perjalanan karena placenta previa tadi seorang juga. Cari penyebab yang lain yang memungkinkan diferensial diagnosisnya apa. Oke? Yes. Nah, kita lanjut. Jadi ini penting nih untuk kehamilannya. Jadi harus tahu untuk menentukan diagnosis. Kehamilan ektopik, nah ini saya rasa penting. Kalau iminens, insipien, komplit tahu kan ini gradasi aja. Iminens itu terancam. Kemungkinan untuk bisa diselamatkan masih jauh lebih besar.
Insipien udah nggak bisa diselamatin lagi. Yang ada kita harus mempercepat dia untuk keluar. Kemudian dibersihkan kalau masih ada sisanya dengan implementasi. Incomplete sudah luar sebagian, masih ada sisanya refleksi di dalam. Kadang bisa pakai obat, tapi mayoritas harus dibersihkan dengan implementasi. Komplit keluar semuanya, selesai. Buat sama, tidak perlu diapa-apain. Gak usah dikasih obat, gak usah diimplementasi. Simpel ya. Jadi belajar yang simpel-simpel dulu saja. Kehamilan ektopik terganggu. Nah, oke lah. Oke, bla 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 bla. Nah, abortus provocatus. Kalau yang tadi adalah yang spontan. Sekarang yang kita singgung adalah yang provocatus. Provocatus itu artinya artificial, intended, dibuat. Ya. Tapi dibuatnya ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau yang benar berdasarkan indikasi medis, misalnya ibu hamil dengan dekomortis grade 4, kemudian examiner WHO kategori risknya 4, artinya mortality rate-nya mendekati 50%, 30-50%. Anda biarkan hamil ibunya itu tos-tosan pakai koin, urip mati gitu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya abortus medisinalis. Pertimbangan oleh komite medik, SPCP, SPOG, kemudian komite medik, anestesi juga, mungkin yang KIC atau KKV, kemudian diputuskan. Untuk akhirnya pun tidak sesederhana yang ditanyakan, karena kaitannya kondisi kategorisasi anestesinya mungkin asa 3 atau asa 4 juga. Risiko untuk meninggal dalam proses pembiusan. Nah, oke, singkat cerita, ada apa lagi yang namanya abortus tidak berdasarkan indikasi medis, itu kriminal. Semua aborsi yang tidak atas indikasi medis itu adalah kriminal. Oke? Kalau harapan saya tadi, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 jadi SPOG, atau mungkin ada yang jadi ortoped, ada yang jadi direktur rumah sakit, tapi saya tidak berharap ada satu pun di sini yang nanti melakukan abortus kriminalis, ya. Oke? Ya. Jangan sampai sekarang ini masih terlalu hijau saya, masih muda, ya. Masih muda. Jadi ya masih belum terlalu melek dengan dunia, ya. Artinya ya kadang-kadang ada yang terjerumus gitu. Baik. Jadi yang terus ini tadi karena dia mengancam, jadi orificium tadi eksternalnya belum terbuka, darahnya juga baru sedikit, tidak ada jaringan, ya. 3 itu poin pentingnya. OE yang tidak terbuka luar, jaringannya tidak nampak, darahnya sedikit. Ya, tentunya diberikan politik, antiprostaglandin, antiplasmin, progesteron support, dan lain sebagainya. Progesteron support itu ada yang sifatnya oral, ada yang vaginal, tentunya. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus yang vaginal dengan first pass effect yang lebih tinggi. Abortus insipien ini nggak bisa lagi kita pertahankan orificiumnya terbuka, sebagian jaringan sudah ada di luar, sehingga kita percepat supaya darahnya cepat berhenti, perdarahannya banyak. Ini bisa terjadi shock, sehingga obatnya adalah diberikan perangsang, stimulasi dengan oksitosin. Kemudian setelah lahir kemudian melakukan penetasan. Incomplete. Jadi kadang-kadang tricky juga, incomplete itu tidak selalu seperti di textbook, orificium uteri eksternalnya terbuka, kelihatan jaringan, enggak juga. Banyak juga yang retensi di dalamnya, tapi orificium uteri eksternalnya udah tertutup. Tapi masih berdarah terus, ya, seminggu masih berdarah terus. Tentunya dengan sonografi kita bisa tahu, masih ada sisa. Langkah selanjutnya ya penetase. Oke, komplit nggak usah diapa-apain. Nah, cara tahu komplit atau enggak,
kadang-kadang kita ingin mengetahui ya. Pertama yang simpel itu adalah akan terjadi foliculisasi. Setelah korpus keguguran pasti masuk ya, karena korpus luteum itu gravidarum tidak diambil alih oleh plasenta, terjadi keguguran, dia akan terjadi recruitment folikel lagi, folikulisasi, sehingga akan masuk siklus menstruasi berikutnya. Ya. Jadi paling mudah bersih atau tidak itu tunggu aja sebentar lagi. Kalau yang bersangkutan pasiennya bisa haid lagi dan lancar, aman. Ya. Tapi kalau sebelum 1 bulan dia masih bleeding lagi, kita harus pastikan USG. Paling tidak kalau di puskesmas masih bisa, rujuk dari rumah sakit dilihat masih ada sisa atau enggak. Ternyata nggak ada USG. Lalu apa yang kita lakukan? Pemeriksaan beta HCG. Karena kita mau melihat kadar hormon yang dihasilkan oleh tromboblas itu apakah berkurang atau tidak. Dok, pemeriksaan HCG mahal. Pemeriksaan HCG nggak bisa. Terus caranya gimana? Kita kan harus kreatif, Kalau yang gini-gini mungkin kalau di buku textbook kayak Williams tadi nggak ada. Gimana kira-kira? Sampai gini tuh dari madrasah mana mas? Ya, ya, ya. SMA 8. Saya kira dari asal lah bukan ya. SMA 8 ya. Gimana? Caranya gimana? Secara anak ya. Ada yang punya ide nggak? Gimana? Ya suruh kesan respect lagi. Respect. Simple kan? Kalau kita HCG-nya turun kurang dari 5, mesti negatif ya. Dari garisnya jemblok dia, bawahnya. Sebenarnya kan semi kuantitatif juga beta HCG itu. Makin tinggi beta HCG-nya, itu makin akan jelas delineasinya tuh, makin bold warnanya. Kan yang satu kontrol kan, yang satu kan tergantung dari beta HCG. Makin dia mudah hilang, artinya apa terjadi? Penurunan beta HCG, artinya kehamilan selesai. Jadi kalian bisa menggunakan itu kan kurang lebih ya 20.000 periksa setiap 1 minggu, kalian lihat gradasinya. Oh itu turun terus. Seperti apa? Gak perlu USG ya, itu bisa gradasi. Gitu. Ya, simpel kan? Simpel aja. Nah ini dia Misebotion ini ya sulit ya kalau didiagnosis secara klinis sulit. Yang jelas dia hamil, ya, tetapi uterusnya tidak membesar sesuai dengan umur kehamilannya. Ya, di tes PET masih hasilnya positif, kurang lebih seperti itu. Jadi ada program kehamilan yang tidak berkembang, tetapi dia masih dalam kondisi hamil, tidak keluar retensi. Batasan konsensus yang 3 minggu kalau untuk soal. Tapi prinsipnya nggak perlu kita tunggu sampai 3 minggu. Ini obstetri konvensional, tradisional. Kalau kita sudah tahu, ya, bahwa kantong kehamilan ukurannya lebih dari 3,5 cm, kemudian embrionya belum nampak, ataupun kalau sudah nampak tidak ada pulsasi, over, selesai. Jadi udah selesai itu, udah miscarriage, udah keguguran. Tinggal kita dilatasi orientasi aja. Ya. Kalau tidak ada embrionya sama sekali, itu namanya blighted ovum. Tetapi sebenarnya nama blighted ovum itu terlalu diskriminatif. Karena yang rusak itu yang blighted itu bukan ovumnya, program konsepsi. Jadi bahasa yang lebih betul adalah unembryonic pregnancy, kehamilan tanpa embrio, kehamilan kosong, nirmudika. Jadi cuma kantongnya aja. Jadi kalau pernah mungkin keluarganya, kakaknya, saudaranya, sepupu, dan menikah, BO itu hamil ya, tapi nggak tumbuh embrionya. 80% karena kelainan kromosomal sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang menyedihkan tanda kutip. Itu adalah mekanisme alam. Ya, mekanisme dari rahim. Reseptornya di uterus itu banyak sekali untuk mengenali pensinyalan oleh produk kehamilan apakah hormon-hormon yang dihasilkan itu normal atau enggak. Jadi sintesis hormonal ya, pada fetal plane, kelainan kromosomal aneuploidi seperti trisomi 13 fatal syndrome, trisomi 18 Edwards syndrome, trisomi 21 Edwards syndrome itu keliru pensinyalannya, sehingga sintesis hormonalnya juga keliru. Makanya kalau pakai tripotas, kalian bisa alpha lipoprotein, conjugated esterion, beta HCG, kemudian plasma associated protein A, itu nggak normal.
bisa dikategorisasi mana yang trisomi 21, trisomi 12, trisomi 18. Nah, karena dia tidak normal ditangkap sama reseptor yang di rahim, maka suplai darah yang lewat koreal verbus itu di stop gitu. Akibatnya embrionya nggak tumbuh. Jadi BO itu sebenarnya adalah salah satu mekanisme proteksi alami yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk mensortir mana produk kehamilan yang bagus dan mana yang tidak bagus, yang tidak layak. Hanya sisanya sekitar 10-15% yang lewat dari mekanisme sortiran, bukan di pabrik itu kan ada sortiran. Harusnya di reject. Dia lewat nggak ke reject, baru kita lihat kelainan-kelainannya. Ada hulu prosencefali pada trisomi 13 misalnya, tapi melatoskisis dan lain sebagainya. Sindrom, ada kelainan di jantung, disencefali dan lain sebagainya. Oke, nah Bradykov ini pendarahan juga, flag ya. Kita periksa, atau kehamilannya masih utuh, nggak keluar jaringan, tapi nggak berkembang embrionya. Kita akhiri dilatasi kuretase. Di sini tertulis patokannya 25 mili, oke, 25 mili, tapi itu agak terlalu tinggi kalau kalian melakukannya abdominal. Kalau abdominal pakainya 35 mili aja, 3,5 cm. 2,5 ini untuk transvaginal. Jadi kalau gambarannya seperti ini, isinya ini transvaginal. Kelihatan dari bentuk perutnya. Ya. Oke, yang penting ya, akibat dari abortus terminalis itu biasanya adalah infeksi, karena dia pakai batang telo. Tahu nggak telo? Telo yang dari karang, dari S98. Tahu telo ya? Hah? Telo itu ketela. Ya, sama loh. Ya. Ada yang pakai itu, ada yang pakai pensil, ada yang pakai itu. Ya kan? Itu mengakibatkan abortus septik. Itu yang mengakibatkan infeksi, bakterinya, kemudian terjadi shock septik sampai meninggal. Makanya kalau sesuai WHO, keguguran itu adalah salah satu penyebab kematian yang tertinggi, tapi bukan karena perdarahan yang banyak tersebut. Abortus yang tidak safe dan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tapi jangan menjadi tenaga kesehatan yang melakukan abortus tidak indikatif, ya, yang dibalik seperti itu. Nanti alasannya untuk mengurangi risiko kematian, karena daripada nanti infeksi, shock septic dan lain sebagainya, saya kan mencegah kematian, jadi saya melakukan kuretase ya, nggak kayak gitu ceritanya, ya, dan seperti itu ceritanya. Karena kehamilan tidak diinginkan kan, unwanted pregnancy. Oke, ini antibiotik ya, sesuai dengan empirical reasoning aja, apa flora atau kuman yang ada organ reproduksi, kasus, bla bla ya, abortus berulang. Jadi kalau terjadi 2 kali atau lebih, ini disebut dengan berulang. Nah, berulang ini kita harus tahu penyebabnya apa. Pelacakannya agak sulit. Kalau ada abortus berulang itu layanan sekunder aja. Itu selain layanan kromosomal yang sudah dideteksi sekarang, mungkin kalian tahu pengentalan darah antifospholipid syndrome, salah satu kamar ya di autoimun, penyakit autoimun. Itu ada trombofilia, ada antifospholipid syndrome, selain SLE, selain lupus, KET. Kita sebenarnya KET bisa tahu dari awal sebelum dia pecah. KET itu tidak hanya di tuba ya, ini yang saya bilang tadi, jangan gambar ovarium di dalam. Dia bisa nempel di ovarium, kehamilan ovarium, di ismi, atau di ambula, kehamilan ektopik. Atau yang terkenal sekarang adalah cesarean scar pregnancy, jadi bekas sesar dia nempel di sini. Bisa awal udah perdarahan atau akhirnya jadi plasenta per kereta. Ya. Kalau di puskesmas ada USG sekarang 97% loh ada sekarang USG, dan itu salah satu poinnya untuk dilakukan pemeriksaan USG di layanan primer adalah untuk mendeteksi awal kehamilan di luar kandungan. Pada trimester 1, pasien datang umur 3 bulan, kalian tempelkan dulu, tidak ketemu kantong kehamilan, ya, curigai setidaknya itu kehamilan ektopik meskipun kalian tidak melihat ada kantong kehamilan di luar kandungan. Salah satu indikasi ya itu sudah. Kalau sudah pecah, tentunya akan terkumpul atau tertumpuk cairan itu di belakang rahim.
ada kantongnya, namanya kafum glass. Karena kafum glass itu banyak saraf-saraf pekan nyerinya, maka akan timbul rangsang nyeri yang luar biasa. Ya, perdarahan tambah banyak, pasiennya akan shock. Maka 3 tanda utama dari keadaan topik terganggu adalah nyeri, hemoperitoneuum, ya, darah di peritoneum, kafum glass, dan shock. Oke, pegang itu untuk UKM PBB. Ya. Saya dulu juga membuat soal lalu dan sekitar 14-an tahun yang lalu, waktu itu namanya KDI, belum UKM PBB. Setelah UKM PBB saya sudah ada ikutan debat lagi. Nah, tapi tambahannya aneh soalnya itu. Nanti lah besok kalian kalau sudah suatu saat lagi bikin integrasi, kita bisa belajar bersama. Pemeriksaan ultrasonografi bisa mendiagnosis awal, ya, terutama dengan kondisi transvaginal. Kalian tengok file, kita bisa lihat rahim ini, ya. Ini yang saya gambarkan ini, cervix itu ini cervix, ya. Kemudian isthmus superi ini, kemudian corpus dan fulus. Ya. Di dalamnya ada nggak kantong kehamilan? Nggak ada. Geser ke kanan, oh ketemu kantong kehamilannya. Ternyata di aneksa sebelah kanan. Kita nggak harus selalu melakukan laparotomi, kita bisa berikan metotrexat, kita bisa laparoskopi, ya, tergantung kriteria klinisnya. Tapi artinya makin awal kita tahu makin bagus. Oke? Oh ini pakai namanya. Mola yang paling penting apa? Yang paling penting bahwa rahimnya akan lebih besar dari umur kehamilan. Oke, pendarahannya biasanya banyak disertai dengan gelembung-gelembung seperti cairan. Karena di dalam itu kalau di VSG gambarannya seperti ini. Atau vesicular ultrasonic pattern. Kalau dihidupkan kalau Doppler ini akan ramai sekali seperti fireworks kayak kembang api. Di sini. Ya. Bisa dilakukan suction current, bisa dilakukan kuretase langsung tajam juga bisa. Tapi dalam perlindungan periodik. Itu trimester 1, trimester 2, 3 ada cervical incompetence, ada partus terus, solusi plasma dan fase terakhir. Ini yang saya bilang tadi, cervical incompetence kita bisa lihat short cervix, kemudian ada paneling berbeda dengan yang di atas ini. Panjangnya lebih dari 3,5 cm, nggak ada paneling ini oleh disebut dari internalnya sudah terbuka, cervixnya ada ini. Kemudian partus prematus ini yang memicu perdarahan adalah kontraksi, ya, kontraksi, sehingga obatnya adalah topolitik generasi pertama dari kalsium channel blocker, yaitu nifedipin. Ini yang paling murah meriah, bisa dikombinasi dengan NSAID, asaminofenamat, paracetamol. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, matangkan paru-paru bayi, berikan proteksi otak, ya. Udah, kalian tahu proteksi otak nggak? Saya nggak tahu proteksi otak. Saya membuat penelitian neuroproteksi otak itu penelitian pertama di Indonesia. Jadi penelitian untuk neuroproteksi otak yang terpublikasi pertama di Indonesia di Scopus itu punya saya tahun 2013 dan dijadikan protokol untuk neuroproteksi prematur se-Indonesia setelah itu. Ya, itu diterbitkan di Journal of Perinatal Medicine, salah satu top 10 jurnalnya untuk maternal fetal medicine. Kemudian di Black Journal Systematic Review tentang neuroproteksi otak juga. Jadi dengan neuroproteksi otak ini kita bisa prevensi cerebral palsy, ya, cerebral palsy itu sampai retributive risk reduction-nya itu 40 sampai 60%, tergantung kesesuaian pemberian. Kalau betul sesuai bisa sampai 60%, bisa dibayangin kan? Kalau ada 2 potensi cerebral palsy, kita bisa kurangi 1. Bayi cerebral palsy di Indonesia itu jumlahnya hampir 700 setiap tahunnya. Kita bisa mengurangi 300 dari itu setiap tahunnya. Itulah harapannya kontribusi kalian nanti di masa yang akan datang untuk membantu perubahan seperti itu.
Udah pernah lihat belum orang cerebral palsy? Belum ya? Belum. Coba deh lihat di YouTube. Makanya YouTube yang dilihat yang ada kaitannya sama ilmu-ilmunya Lilin kan, misalnya joget-joget terus. Ya. Lihat cerebral, kasihan sekali cerebral palsy itu, kasihan sekali. Dan itu sifatnya adalah permanen, irreversible, meskipun non progresif. Penyumbang utama cerebral palsy itu adalah prematuritas, persalinan prematur. Ya, selain difungsi iskemik ensefalopatik. Kemudian solusi plasenta dan plasenta previa. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau separasinya itu pada posisi anormal di segmen bawah rahim tadi menutupi, itu namanya plasenta previa. Kalau lokasi yang normal tapi separasi namanya subsio plasenta. Kemudian terapinya apa? Dua-duanya seksium, ya, SC. Tapi kalau masih prematur gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, tahan dulu semaksimal mungkin dia tidak mengganggu hemodinamik ibu maupun terjadi kegawatan janin masih bisa ditahan. Tapi kalau salah satu atau keduanya bermasalah, hemodinamik ibunya bermasalah, bayinya juga fetal distress daripada mati di dalam, masih lebih baik kita berhadapan dengan risiko prematuritas. Selesai. Di end. Ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan ya semacam wawasan baru lah. Kalau untuk lebih detailnya, kalian harus baca textbook, kalian harus baca jurnal, kalian harus bertanya kepada ChatGPT, rajin-rajin bertanya dengan beliaunya ya, bertanya dengan Google dan lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.